Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan channel Terasium ya. Kali ini Terasium akan bahas tentang faktoran. Di channel sebelumnya kita juga sudah membahas, tapi kita bareng-bareng sama anak-anak, dan di sini akan saya jelaskan sendiri. Perhatikan baik-baik. Di sini akan saya bahas dari soal nomor 1 sampai 10. Siapkan buku kalian juga supaya kalian nanti juga lebih mudah memahaminya ya. Perhatikan sini, pasti nanti kalian juga akan paham. Gimana sih cara menentukan tanda? Oke. Sebelum kita ke soal, nanti kalau kamu lihat yang tanda terakhir sendiri ya. Kalau tanda yang terakhir sendiri ini, semuanya ini yang pertama kali kalian lihat tanda terakhir. Oke. Yang angka terakhir itu nanti, kalau kamu ketemu tanda min, kalau min itu berarti beda tanda. Ingat, kalau min beda tanda. Bisa plus, bisa min. Gitu ya, atau bisa min, bisa plus. Tapi kalau kamu ketemu tanda plus, itu nanti sama tanda. Bisa min, bisa plus. Kalau sama tanda kan bisa min, bisa plus ya. Tapi kalau beda tanda, bisa plus, bisa min, atau bisa min, bisa plus, gitu ya. Diingat baik-baik, kata kuncinya ada di situ. Boleh kalian tulis di buku kalian supaya kalian ingat. Ini akan saya hapus. Sekarang kita masuk ke soal nomor 1. Nomor 1, di sini soalnya x kuadrat min 2x min 24 sama dengan 0. Kan kita tulis di sini x kuadrat min 2x min 24 sama dengan 0. Kalau pemfaktoran langkah pertama bikin kurung-kurung, ini lebih mudah. Kalau kalian sudah bikin kurung-kurung seperti ini, kita masukkan, karena di sini x kuadrat berarti depan x, belakang juga x. Ini sudah pasti ya. Terus lanjut, karena belakang sendiri ini min. Kalau min tadi gimana? Beda tanda, berarti ada plus, ada min ya kan? Berarti kita tulis di sini boleh ada plus, ada min. Oke. Kalau sudah kalian tulis seperti ini, terus kita lanjut. Berapa kali berapa biar hasilnya 24? Karena di sini tadi min, berarti kalau kita kurangi hasilnya 2. 24 itu berapa kali berapa sih? Kita cari dulu ya. 24 itu bisa 24 kali 1. 12 kali 2. Terus 6 kali 4. Karena dikurangi, berarti kita kurangi dulu coba. 24 dikurangi 1, berarti 23. Nggak cocok ya, karena angka tengah di sini 2. Terus kita lanjut. 12 dikurangi 2, berarti 10. Nggak cocok ya. 6 dikurangi 4, 2. Oh, cocok, angka di sini sama nih, hasilnya 2 ya kan? Karena di sini tandanya min, berarti yang besar ini kan 6. Berarti 6 sama 4 lebih besar 6 ya. Berarti yang besar ini kita taruh yang ada minnya. Berarti tanda satunya yang 4 kita taruh di sini. Gitu ya. Perhatikan soal selanjutnya supaya kalian nanti lebih paham ya. Ini akan saya lanjutkan dulu. Berarti dapat kita tulis x plus 4 sama dengan 0. Berarti x sama dengan, ini karena plus, kalau kita pindah ruas ke sini berarti nanti jadi min 4. Gitu ya. Yang sebelah sini x min 6 sama dengan 0. Berarti x sama dengan, minnya kita pindah ke kanan, berarti jadi plus. Pokoknya beda tanda ya kalau kita pindah ya. Berarti seperti ini. Berarti x1 sama dengan min 4, x2 nya sama dengan 6. Seperti itu ya. Kita lanjut ke soal nomor 2. Perhatikan caranya lagi ya, supaya kalian paham. Lebih paham lagi, siapkan buku tulis supaya kalian mudah memahaminya. Karena matematika itu juga butuh kita sambil menulis ya. Lanjut ke soal nomor 2. Di situ ada x kuadrat ditambah 6x min 27 sama dengan 0. Langkah pertama kita bikin apa? Ya, kurung-kurung. Karena di sini x kuadrat berarti x sama x. Berapa kali berapa biar hasilnya 27? Langkah pertama kita cari apa? Ya, kita lihat tanda yang ada di sini dulu. Kalau di sini tandanya min, berarti ada dua tanda, berarti beda tanda ya kan? Kalau beda tanda berarti ada plus, ada min. Gitu ya. Boleh kita masukkan ke sini, berarti ada plus, ada min kalau di situ min ya. Tapi kalau plus nanti bisa min, bisa plus. Oke, perhatikan sini. Berapa kali berapa biar hasilnya 27? Tapi kalau kita tambah hasilnya 6. Iya kan? 27 itu berapa kali berapa sih? Bisa 27 kali 1. Oh, karena di sini kurang, berarti kalau kita kurangi hasilnya 6 ya.
Coba 27 dikurangi 1 berarti 26, bukan 6 ya. Berarti nggak cocok. Lanjut, berapa kali berapa biar 27? Oh, 9 kali 3. 9 kali 3 27. Coba kita kurangi karena di sini tandanya min, berarti kurang ya kan? 9 kurangi 3 6. Oh, sama, hasilnya 6. Berarti kita ambil nih angka 9 sama 3. Karena di sini tandanya plus, berarti angka yang besar ini kita masukkan ke plus. Karena di sini plus, berarti angka yang besar kita kasih plus. Berarti yang kecil ada di sini gitu ya. Yang selain yang besar ya. Oke, ini akan kita hapus. Terus kita bikin sama dengan 0. Berarti x plus 9 sama dengan 0. Berarti x sama dengan, kalau di sini plus kita pindah ke kiri berarti jadi min. Beda tanda ya. Di sini x min 3 sama dengan 0, berarti x sama dengan, ini kalau kita pindah berarti jadi plus. Berarti x satunya bisa min 9, x 2-nya 3 gitu ya. Lanjut ke soal nomor 3. Di situ nomor 3 soalnya x kuadrat dikurangi 12x plus 32 sama dengan 0. Oke, kita cek yang terakhir sini. Kalau plus berarti sama tanda, bisa min-min, bisa juga plus-plus. Lanjut, langkah pertama kita bikin kurung-kurung. Karena di sini x kuadrat, berarti depan kiri x, belakangnya juga x. Terus kita lihat, karena di sini tandanya min, berarti yang kita ambil yang min-min, gitu ya. Karena sama tanda, ya udah yang kita ambil min-min. Terus di situ kalau kita kalikan yang belakang sendiri 32 ya kan? Berarti berapa kali berapa biar 32? 32 kali 1. Selain itu berapa kali berapa? 16 kali 2. 16 kali 2 juga bisa. Terus 8 kali 4. Coba kita hitung dulu. Karena di sini ditambah, berarti angkanya kita tambah ya. 32 ditambah 1 berarti 33. 16 ditambah 2 berarti 18. 8 ditambah 4 berarti 12. Karena di sini angkanya 12, berarti kita ambil yang ini. Karena hasilnya 12 ya. Berarti angkanya 8 sama 4. Karena di sini tandanya sama, berarti kita nggak usah mikirin. Boleh 4-nya di depan, boleh juga 4-nya ada di belakang. Jadi angkanya nggak ngaruh gitu ya. Sekarang ini akan kita hapus, kita lanjut, kita bikin sama dengan 0, 0. Berarti x min 8 sama dengan 0, berarti x sama dengan, kita pindah ruas. Kalau di sini min, kalau kita pindah berarti jadi plus. Kalau plus nggak usah kita kasih tanda. Atau x min 4 sama dengan 0, berarti x sama dengan, kalau kita pindah ruas, karena di sini min, kalau kita pindah jadi plus, berarti nggak ada tanda. Berarti x satunya bisa 8, x 2-nya 4, atau kita balik ya. Jadi angkanya ini nggak ngaruh kalau kita balik gitu ya. Oke, di sini akan saya hapus. Kita lanjut ke soal nomor 4. Di situ di nomor 4 soalnya x kuadrat plus 7x min 18 sama dengan 0. Ini ya soal nomor 4 ya. Langkah pertama kita boleh cek tanda ini dulu. Karena di sini min berarti beda tanda, berarti ada plus, ada min, gitu ya. Terus kita lanjut bikin kurung-kurung. Karena di sini x kuadrat, berarti depan kiri x, belakangnya juga x. Berapa kali berapa? Oh ya. Berarti karena di sini beda tanda, berarti ada plus, ada min ya. Boleh kita tulis seperti itu dulu. Terus kita lihat angka belakang kiri 18 kan. Berapa kali berapa biar hasilnya 18? Berarti bisa 18 kali 1, bisa 9 kali 2. Kita hitung dulu ya. Karena di sini kurang, berarti kalau kita kurangi 18 dikurangi 1, 17. 9 dikurangi 2, 7. Oh cocok, berarti 9 sama 2. Karena di sini tandanya plus, berarti yang angka besar kita taruh di plus, yang kecil kita taruh di min, gitu ya. Oke, kalau sudah, kita lanjut. Kita bikin sama dengan 0. Berarti x plus 9 sama dengan 0. Berarti x sama dengan, karena di sini plus, kalau kita pindah berarti jadi min. Berarti di sini x min 2 sama dengan 0, berarti x sama dengan minnya kita pindah ke sana, berarti jadi plus. Berarti
berarti jawabannya X1 di sini X2. X1-nya min 9, X2-nya 2. Dibalik juga nggak masalah ya. X1-nya 2, X2-nya min 9, nggak masalah. Tapi biasanya angka yang kecil itu ada di depan, gitu ya. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 5. X kuadrat plus 10X plus 25 sama dengan 0. Kita cek tanda belakang sendiri, karena plus berarti bisa min-min, bisa juga plus-plus. Kalau plus sama tanda ya. Sekarang kita lanjut. Langkah pertama kalau pemfaktoran kita bikin kurung-kurung. Karena di sini X kuadrat berarti X sama X. Karena ini tadi tandanya sama, yang tengah kita lihat O plus, berarti kita ambil yang plus-plus. Tandanya harus sama ya kalau belakang sendiri plus ya. Nah, kita cari 25 itu berapa kali berapa sih? Karena di sini ditambah, berarti kalau kita tambah hasilnya 10. Yang tengah ini ya. Oke. Kita cari. Kalau 25 ditambah 1, 25 kali 1 25 ya. Kalau 25 tambah 1 kan 26. Berapa kali berapa biar 25? Oke, 5 kali 5. Kalau kita tambah 10. Oh, cocok angkanya ini 10. Berarti karena di sini sama tanda, nggak usah kita hiraukan, berarti 5 sama 5. Lanjut kita bikin X sama dengan 0, berarti X plus 5 sama dengan 0, berarti X sama dengan, kalau di sini plus pindah ke sana jadi oke, min. Yang sebelah sini juga sama, atau X plus 5 sama dengan 0, berarti X sama dengan, di sini plus berarti pindah jadi min 5. Berarti di sini 1, di sini 2. Berarti X1-nya min 5, X2-nya juga min 5. Lanjut kita ke soal nomor 6. Nomor 6 ada angka depannya nih. Gimana cara mengerjakannya? Perhatikan baik-baik kalau ketemu soal nomor 6. Di situ ada 3X kuadrat plus 4X min 4 sama dengan 0. Kalau ada angka depannya sini, langkah pertama depan kali belakang. Harus kita kalikan dulu angkanya. Berarti 3 kali 4, hasilnya 12. Gitu ya. Oke. Terus langkah pertama bikin apa? Langkah pertama kita cek tanda di sini. Karena min berarti beda tanda. Kalau beda tanda berarti ada plus, ada min, gitu ya kan? Langkah pertama sama seperti tadi, kita bikin kurung-kurung. Karena di sini 3X kuadrat, kita taruh di depan berarti 3X, belakangnya juga 3X karena ada angka 3 ya. Karena depannya di sini ada angka 3-nya, masih kita per 3 gitu ya. Kalau ada angkanya kita bikin per, langsung masukin. Karena di sini tadi beda tanda plus sama min, ya udah kita masukin plus sama min. Lanjut, berapa kali berapa biar hasilnya ini tadi 12 ya kan? Diingat-ingat langkah pertama harus dikalikan ya, depan sama belakang ya. Kalau kita kali hasilnya 12, tapi kalau kita tambah nanti hasilnya 4. Oh, karena di sini kurang, berarti kalau kita kurang ya, kalau kita kurangi hasilnya 4, hasilnya yang tengah. Kita cek 12 itu berapa kali berapa sih? Dikurangi ya tadi ya. Berarti bisa 12 kali 1. 12 kali 1, 12 ya kan? 12 dikurangi 1 berarti 11. Terus 6 kali 2, 12 ya kan? Kalau kita kurangi hasilnya 4. Oh, cocok. Angkanya yang tengah juga 4. Lanjut, karena ini sudah ada angka yang cocok, berarti kita ambil ini. Lanjut, di sini tandanya plus. Berarti angka yang besar, ini kan 6 sama 2. Angka yang besar angka 6 ya. Berarti yang besar itu ngikutin sini, karena di sini plus, berarti angka 6-nya harus yang plus, yang 2-nya berarti yang ditaruh di min. Kalau sudah seperti ini, lanjut. Sekarang ini bisa kita sederhanakan. Yang mana yang bisa dibagi 3? Kalau, perhatikan sini ya, misal saya punya 4 kali 2 dibagi 2. Kalau perkalian, nyoretnya kan cuma satu angka. Jadi ini hasilnya 4. Tapi, kalau nanti kamu ketemu penjumlahan, misal saya punya 4 ditambah 2 dibagi 2. Artinya, kedua angka ini, kalau penjumlahan sama pengurangan, harus kedua angka ini bisa disederhanakan sama 2 gitu ya. 4 bisa dibagi 2 kan? 4 bagi 2, 2 dibagi 2, 1. Berarti 2 tambah 1, 3. Gitu ya. Jadi, kalau penjumlahan harus kedua angka, tapi kalau perkalian hanya satu angka gitu ya. Yang dicoret. Lanjut di sini, yang bisa dibagi 3 kedua angka yang mana? Kalau yang belakang, 2 kan nggak bisa dibagi 3. Berarti kita ambil yang depan. Kita sederhanakan dibagi 3. 3 dibagi 3 berarti 1, 6 dibagi 3 berarti 2. Karena di sini 1X, berarti dapat kita tulis X aja ya. X plus 2
Ikutin ini ya. Yang belakang berarti 3x min 2. Tinggal kita tulis ulang. Sama seperti tadi, tinggal kita bikin sama dengan 0. Berarti x plus 2 sama dengan 0. Berarti x sama dengan 2-nya kita pindah ruas. Karena di sini plus, berarti kalau kita pindah ruas jadi oke, min 2 ya. Lanjut yang sebelah sana. Atau di sini 3x min 2 sama dengan 0. Berarti 3x sama dengan 2-nya kita pindah ruas. Kalau di sini min, berarti kalau pindah ke sana jadi plus. Oke, kalau plus nggak usah kita tulis tandanya. Berarti kita tulis x sama dengan, nah karena di sini masih ada angka 3-nya, kita bikin x sama dengan 2-nya ini kita turunkan per angka di depannya x, berarti per 3. Berarti x1-nya itu min 2, x2-nya itu 2 per 3, gitu ya. Oke, perhatikan baik-baik. Sekarang kita masuk ke nomor 7. Nomor 7 soalnya apa? Mohon maaf. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 7. Nomor 7 di situ, bentar, agak kita turunkan. Nomor 7 soalnya 5x kuadrat min 29x plus 20 sama dengan 0. Langkah pertama diapain? Iya, kita kalikan dulu. 5 kali 20 berapa? Ya, 100. Ini dikali yang pertama ya. Oke, kalau sudah, langkah kedua kita cek tanda di sini. Oh, karena plus berarti sama tanda. Kalau sama tanda bisa plus-plus, bisa min-min, ya kan? Langkah selanjutnya masih sama seperti tadi, kita bikin kurung-kurung. Karena di sini 5x kuadrat, berarti depan sama belakang 5x, di sini juga 5x. Karena ada angka depannya, berarti masih kita per 5, gitu ya. Terus kita lanjut. Berapa kali berapa biar hasilnya 100? Karena di sini ditambah, berarti kalau kita tambah hasilnya 29. Kita tulis dulu 100. Berapa kali berapa biar 100? 100 kali 1. Berapa lagi? 50 kali 2. Berapa lagi? Oh ya, kalau kita tambah hasilnya 29 ya. Coba kita tambah dulu. 100 tambah 1 berarti 101. 50 tambah 2 berarti 52. Berarti bukan. Kita cari lagi. 100 bagi 4 berarti 25 ya. Berarti 25 kali 4. Coba 25 kali 4 100 ya kan? Kalau kita tambah apakah 29? Iya, berarti yang 25 sama 4. Kita cek angka di sini. Karena di sini min, berarti angka yang besar ini yang 25. Ini kan 25 sama 4. Angka yang besar 25 ya kan? Berarti yang besar kita taruh di min. Di sini kita boleh tulis plus min. Karena di sini min, berarti 25-nya ada di min, yang satunya berarti ada di plus, gitu ya. Lihat tanda depan sini ya. Nah, kalau sudah masih sama seperti tadi, tinggal kita sederhanakan. Yang mana yang bisa dibagi 5 kedua angka? Yang belakang. Berarti ini kita bagi 5. 5 dibagi 5 1, 25 dibagi 5 5. Berarti dapat kita tulis, ini berarti tinggal kita turunkan yang depan, berarti 5x plus 4 sama yang belakang berarti 1x bisa kita tulis x aja ya, x min 5. Nah, kita bikin sama dengan 0, berarti 5x plus 4 sama dengan 0. Berarti 5x sama dengan 4-nya kita pindah ruas. Kalau di sini plus berarti jadi oke, min. Berarti x sama dengan min 4 per 5. Gitu ya. Atau yang sebelah sini berarti x min 5 sama dengan 0. Berarti x sama dengan, kita pindah ruas berarti jadi plus ya. Kalau min berarti 5. Gitu. Ini x1, ini x2. Berarti min 4 per 5 sama 5. Gitu ya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 8. Ini akan saya hapus. Kita hapus dulu. Lanjut ke soal nomor 8. 2p kuadrat ditambah 3p min 27 sama dengan 0. Oke, sama seperti tadi. Langkah pertama harus kita kalikan. 2 kali 27 berarti 54. Kita kali ya. Karena di sini min, berarti beda tanda ya kan? Kalau min, berarti bisa plus, bisa min. Atau min atau plus gitu ya. Kebalik nggak masalah. Lanjut. Sekarang kita lanjut. Kita bikin kurung-kurung. Karena di sini 2p kuadrat, berarti di sini 2p, di belakang juga 2p. Ikutin ya. Karena ada angka depannya, berarti masih kita per angka depannya 2. Berarti kita per 2.
Berapa kali berapa biar hasilnya 54, tapi kalau kita kurangi karena di sini dikurang, berarti kalau kita kurangi hasilnya yang tengah ya, hasilnya 3. Kita cari dulu berarti 54. 54 bisa 54 kali 1. Dibagi 2 berarti bisa 28 kali 2. Dibagi 3 nggak bisa ya. Dibagi 4 nggak bisa juga, dibagi 5, dibagi 6. Dibagi 6 berarti 9. Coba kita hitung dulu kalau dikurangi. 54 dikurangi 1 berarti 53. 28 dikurangi 2 berarti 26. 9 dikurangi 6 berarti 3. Oh, karena hasilnya di sini 3, berarti kita ambil yang sebelah sini, gitu ya. Karena di sini beda tanda, kita cek angka yang besar, angka 9 ya. Kita cek di sini karena plus, berarti 9-nya kita masukkan ke yang plus. Oh, karena di sini belum, kita tulis dulu plus sama min. Karena di sini plus ya, berarti yang besar kita masukkan ke plus, berarti yang kecil min. Gitu ya. Sekarang kita lanjut sama seperti tadi, yang bisa kita bagi 2 yang depan atau belakang? Yang belakang. Oke, berarti kita coret-coret. 2 dibagi 2 1, 6 dibagi 2 berarti ini 3. Berarti ini kita tulis ulang, berarti 2P plus 9. 2P plus 9 sama 1P berarti P ya, P min 3. Sama seperti tadi kita bikin sama dengan 0, berarti 2P plus 9 sama dengan 0. Berarti 2P sama dengan 9-nya kita pindah ruas, berarti jadi min. Berarti P sama dengan min 9 per, min 9-nya turunin ya, angka depannya P, 2. Atau yang sebelah sini P min 3 sama dengan 0, berarti P sama dengan, kalau min kalau kita pindah berarti jadi plus. Oke, 3. Berarti ini P1, ini P2. Berarti min 9 per 2 atau 3. Gitu ya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 9. Soal nomor 9 seperti apa soalnya? Kita lihat dulu. Nomor 9, 6Z kuadrat dikurangi 13Z ditambah 6 sama dengan 0. Sama seperti tadi, langkah pertama harus kita kalikan. 6 kali 6 berarti 36. Lanjut. Karena di sini plus, berarti sama tanda ya kan? Kalau plus sama tanda, kalau min beda tanda ya. Berarti kalau sama tanda, bisa min, bisa plus. Berarti kita bikin kurung-kurung. Karena di sini 6Z, berarti 6Z, di sini juga 6Z. Lanjut, karena ada angka depannya, berarti kita per 6. Karena di sini yang tengah min, berarti kita ambil yang sama tanda min. Gitu ya. Bentar, ini kurungnya kok kayak gini banget. Kita ganti dulu. Oke. Kita ambil min. Terus kita lanjut. Angka terakhir 6 ya itu. Berapa kali berapa biar 6? Ini bener nggak soalnya? Oh, 36 ya ini tadi ya, kalau kita kalikan ya. Berapa kali berapa biar 36? Berarti 36 itu bisa 36 kali 1. 12 kali 3 biar 36 ya. Kalau kita, ini karena tambah ya, yang terakhir ini kan karena tambah, berarti angkanya kita tambah. 36 tambah 1 berarti 37. 12 ditambah 3 berarti 15, berarti belum ketemu. Sekarang kita lanjut, 36 itu berapa kali berapa lagi? 9 kali 4. 9 kali 4 36 kan? Kalau kita tambah kita hitung. Oh ya, 13 cocok ya sama angka tengah. Berarti yang kita ambil 9 sama 4. Karena tandanya sama, ini angka 9 sama 4 boleh kebalik ya, boleh yang depan 4, boleh 9, terserah kamu. Sesuka kalian pokoknya gitu ya. Oke, sekarang kita lanjut. Yang bisa kita sederhanakan sama 6 mana? Yang depan ini bisa kita bagi 3 ya kan? Oke, yang depan kita bagi 3 aja dulu. Berarti 6 dibagi 3 berapa? 2. Yang depan kita bagi 3 semua ya. 6 dibagi 3 berarti 2, 9 dibagi 3 berarti 3. Karena di sini masih angka 2 harus kita habiskan. Berarti yang belakang kita bagi 2. Ini dibagi 2 berarti 1, 6 dibagi 2 berarti 3, 4 dibagi 2 berarti 2. Berarti dapat kita tulis di sini ada 2, di sini ada Z. Berarti 2Z min 3. Yang belakang berarti 3Z min 2. Kita bikin sama dengan 0, berarti 2Z min 3 sama dengan 0.
2Z sama dengan, kalau di sini min, kalau kita pindah berarti jadi plus. Berarti jadi 3. Berarti Z sama dengan 3-nya kita turunin per angka depannya Z, 2. Atau di sini 3Z min 2 sama dengan 0. Berarti 3Z sama dengan 2-nya kalau kita pindah ruas berarti jadi plus. Berarti Z sama dengan 2-nya kita turunkan per angka yang depannya Z, 3. Gitu ya. Ini Z1, ini Z2. Berarti bisa 3/2 atau 2/3. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 10. Soal nomor 10. Bentar dulu, ini kita hapus. Kita lanjut soal terakhir. Di soal terakhir nomor 10 itu 7Q kuadrat ditambah 30Q ditambah 8 sama dengan 0. Langkah pertama kita kalikan dulu, 7 kali 8 berarti 56. Langkah selanjutnya kita lihat tandanya plus. Kalau plus berarti sama tanda, bisa min, bisa plus. Berarti langkah selanjutnya kita bikin kurung-kurung. Karena di sini 7Q kuadrat berarti depannya 7Q, belakang juga 7Q. Lanjut. Karena ada angka depannya 7 berarti masih kita per 7. Oke. Berapa kali berapa biar hasilnya 56, kita cari dulu. Kalau ditambah hasilnya yang tengah 30 ya. Berarti kalau 56 itu bisa 56 kali 1. 56 kali 1 kan 56. Kalau kita tambah jadi 57. Berarti nggak cocok ya di sini karena 30. Kita cari lagi. 56 dibagi 2 berarti 28. Kalau kita tambah apakah 30? Ya cocok. Berarti ini hasilnya 28 sama 2. Karena di sini tadi sama tanda, karena di sini plus dan ini harus sama tanda, berarti kita masukkan yang plus ya. Angkanya kebalik boleh, berarti 28 sama 2. Karena yang di sini yang depan itu pendek, berarti kita kasih angka 2, yang belakang 28. Oke, kembali nggak masalah ya itu ya. Yang mana yang bisa kita bagi 7 angka keduanya? Oke, yang belakang. 7 bagi 7 1, 28 dibagi 7 berarti 4. Berarti ini tinggal kita tulis ulang. 7Q plus 2 sama dengan 0. Berarti 7Q sama dengan 2-nya kita pindah ruas, kalau plus jadi min 2. Berarti Q sama dengan min 2-nya kita turunkan per angka depannya Q, 7. Atau bisa juga yang belakang itu 1Q berarti sama aja Q ya, kita tulisnya ya. Q plus 4 sama dengan 0. Berarti Q sama dengan 4-nya kita pindah ruas berarti jadi min ya. Min 4. Berarti ini Q1, ini Q2. Berarti Q1-nya min 2/7 atau Q2-nya min 4. Sudah selesai pembahasan soal dari teras umum. Semoga bisa dipahami. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila kalian kurang paham, kalian juga bisa coret-coret di kolom komentar.